Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Atifah Martadila, saya Rana Diza Putri, saya Abdullah Rahmadani, saya Sevia Simonika, dan di sini kami akan menjelaskan tentang komunikasi nonverbal. Baiklah, yang pengertiannya yang akan dijelaskan dengan saya sendiri. Komunikasi nonverbal yaitu penciptaan dan pertukaran pesan dengan tidak menggunakan kata-kata, seperti komunikasi yang digunakan gerak tubuh, sikap tubuh, kontak mata, ekspresi muka, kedekatan, jarak, dan sentuhan. tentang fungsi komunikasi organisasi nonverbal. Yang pertama yaitu pengulangan. Melakukan pengulangan terhadap apa yang telah dikatakan secara verbal, kemudian pengulangan tersebut dilakukan dengan menggunakan isyarat tubuh. Yang kedua, fungsinya sebagai pelengkap, yaitu komunikasi nonverbal ini dapat digunakan untuk melengkapi, mengurangi, atau memberikan penekanan terhadap pesan verbal. Yang ketiga, sebagai pengganti. Pengganti ini umumnya dilakukan apabila pembicara tidak ingin mengucapkan perkataan tersebut atau verbal. Yang keempat, memberikan penekanan. Maksudnya, tanda nonverbal yang digunakan untuk memberikan penekanan terhadap kata-kata tertentu yang diucapkan dengan suara yang keras atau nada tinggi. Yang kelima, memperdaya, yaitu tanda nonverbal sengaja diciptakan untuk memberikan informasi yang salah untuk memperdaya orang lain, sehingga orang lain salah dalam menafsirkan pesan yang disampaikan. Saya akan menjelaskan komunikasi nonverbal. Yang pertama, kita selalu berkomunikasi. Berkomunikasi bisa berupa kontak mata, senyuman, atau kerutan dahi. Kita dapat menceritakan tentang orang lain berdasarkan ekspresi muka mereka, penampilan, pakaiannya, kemauannya mengadakan kontak mata, serta gerakan badan dan sikap. Yang kedua, arti tergantung kepada konteks. Konteks di mana komunikasi nonverbal itu terjadi memainkan peranan yang krusial dalam menginterpretasikannya. Contohnya, kontak mata dengan seseorang yang masih asing bagi kita akan lain artinya dengan kontak mata seseorang teman akrab. Yang ketiga, komunikasi nonverbal lebih dapat dipercaya. Yang dimaksud di sini komunikasi nonverbal lebih dapat dipercaya, misalnya seseorang lebih percaya dengan apa yang dilihatnya daripada apa yang didengar atau hanya perkataan orang itu saja. Yang keempat, cara yang utama dalam menyatakan perasaan dan sikap. Dikatakan bahwa 95% dari arti pesan disampaikan dengan komunikasi nonverbal, dan hampir semua perasaan dan sikap dinyatakan melalui tingkah laku nonverbal. Untuk komunikasi nonverbal sendiri dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama vokalik, merupakan tingkah laku berupa nada suara tetapi bukan berupa kata-kata. Yang termasuk dalam vokalik yaitu nada bicara, intonasi suara, dan lain-lain. Aspek ini dapat memberikan konteks pada kata yang diucapkan, seperti volume suara yang tinggi dapat menandakan kemarahan. Yang kedua, bahasa badan, yang termasuk dalam kategori bahasa badan yaitu ekspresi muka, pandangan mata, gerakan isyarat dengan menggunakan tangan, sentuhan, dan sikap badan. Sebagai contoh, wajah yang tersenyum berseri-seri dapat menandakan sedang jatuh cinta. Yang ketiga, bahasa ruang atau proxemic. Cara yang digunakan dalam berkomunikasi dapat dibedakan menjadi 4, yaitu jarak intim, jarak personal, jarak sosial, dan jarak publik. Yang keempat, komunikasi objek atau artefak. Suatu benda atau objek dapat dijadikan sebagai alat komunikasi seperti seragam. Contohnya, saat seorang polisi, tentara, atau dokter menggunakan seragamnya, kita dapat mengetahui apa pekerjaan seseorang tersebut. Sekian hasil presentasi kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.